Kemudian yang berikutnya, judul yang diberikan adalah mengumumkan barang yang tercecer untuk mencari pemiliknya. Nah ini yang kedua, yang berikutnya ya. Wa Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasalahu 'anil luqatah ya fasalahu 'anil luqatah faqala a'rif kifasaha wa wika'aha thumma a'rifha sanatan fa in ja'a sahibuha wa illa fa sya'nuka biha. Qala fadhalatu ghanam qala liyalaka aw li'atika aw linti qala fadhalatu ibil qala malaka wa laha ma'aha siqawha wa hidha'uha taridul ma'a wa taqulu syajara hatta talqa rabbuha hatta talqa rabbuha. Hadis dari Zaid bin Khalid al-Juhani, beliau berkata, seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya mengenai barang tercecer, barang termohon, dia menemukan barang yang tercecer. Lantas beliau menjawab, Nabi menjawab, ya, perhatikanlah wagahnya dan pengikatnya, kemudian umumkanlah selama setahun. Jika pemiliknya datang, maka serahkan. Jika tidak, maka terserah olehmu. Kemudian laki-laki itu kembali bertanya, bagaimana jika menemukan kambing yang tersesat? Beliau menjawab, berarti kambing itu untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala. Lantas dia bertanya lagi, bagaimana jika menemukan unta tersesat? Beliau pun menyatakan, apa urusanmu dengannya untuk unta tersebut? Bukankah dia mempunyai persediaan air dan sepatunya sendiri? Juga dapat mendatangi tempat air dan makan dedaulat hingga tuatnya pemiliknya menemukannya. Ya. Baik, ini hadis yang kedua menyangkut apa? Barang yang berharga dan tadi apa? Binatang ternak. Dalatun. Ya. Binatang ternak. Maka di sini Nabi mengharuskan untuk mengumumkan setahun, ya. Apabila dalam setahun itu datang pemiliknya, diserahkan. Apabila terserah dia dapat misalnya apa barang yang berharga tercecer, ya, emas 10 gram, ya, diumumkan setahun. Kalau tidak, maka silakan dipakai. Tapi kalau pemiliknya datang, kasihkan. Kalau tidak, pakai selesai, ya. Tapi kalau ada Baitul Mal, tentu serahkan Baitul Mal ya bagus. Tapi mungkin Baitul Mal sekarang ya begini betul Baitul Mal asal perban. Ya, perban apa dia dengan Baitul Mal. Ya, yang jelas Baitul Mal itu benar-benar harta bersih, ya, harta yang bersih. Nggak sah dengan PBN kilo sekali. Ya, ada saja kalau dalam kita itu. Ya. Ada saja fatwa mau nyamakan Baitul Mal dengan ATP gitu, ya. Ya. Nah, ya yang jelas diserahkan di Baitul Mal, enggak apa-apa, ya. Pada Baitul Mal atau mungkin di Basnas kan. Yang jelas setelah diumumkan, ya. Kemudian yang kedua tadi kambing yang tersesat. Ya. Maka nanti dijelaskan. Adapun yang ketiga, nanti dijelaskan masalah kambing tadi, ya. Penjelasan. Ataupun yang ketiga masalah unta, kata Nabi. Kalau unta itu, kalau usahakan mau unta itu dia, kalau unta itu tahu dia tabrak kembalinya, atau kalau tahu dia juga dia bisa bertahan. Karena unta itu kata Nabi SAW, dia itu punya persediaan air. Kalau dia tersesat seminggu aja, tahu masih bisa dia cari mana tempat pulangnya, dia bisa masih ada kesiapan, tidak ketemu tempat. Kalau kambing nggak bisa. Kambing 1 hari tidak minum
berapa yang itu? Ya, istri kata lo onta, 4 5 hari gak minum gak apa-apa. Dan dia makan pohon apa saja sekarang misalkan. Ya. Maka kalau saya diusulkan lagi, sampai aja dia cari kemana jalan sendiri, nanti dia ketemu Tuhannya sendiri. Ya, ketemu Tuhannya sendiri. Nah, ini kita terikat dengan hadis apa? Kan hadis seorang yang kehilangan, bang, harta dan barang-barang bawaannya ya. Tentang sifat Allah, Allah itu bahagia, ya kan? Allah itu punya sifat senang, bahagia. Orang yang berangkat membawa barang-barang bawaan secukupnya, semuanya di ontanya. Tahu-tahu dia istirahat di bawah pohon, ontanya hilang. Aduh, cari-cari nggak ada lagi, lemas dia. Semua barang di situ nggak ada, lemas di gurun luas lah. Saya bilang, nggak ada kelihatan di mata penonton. Putus asa dia sendiri. Selain dia kembali ke pohon tersebut tersandar. Dan nggak ada harapan ini hidup. Ya, putus asa sudah, semua barang bekal-bekal di sana semua. ATM di situ juga, di HP di situ juga. Ya, nggak ada ATM ada HP lah. Intinya bahwa di situ bekal-bekal semuanya ya, bekal-bekal keberkatan. Tidur, saya tahu-tahu pas bangun tidur, ontanya datang lagi. Onta tahu dia. Alamat pemiliknya tahu dia, jauh-jauh, oh ini milikku. Ya, sapi kan tahu juga kadang-kadang gitu. Ini pemiliknya juga. Kalau bukan dia, tidak mau dekat. Ya, yang tahu ini, oh ini aroma pemilik, ini tuan saya. Ya, maka datang onta tersebut, kembali dia. Saking senangnya maka orang mengatakan, Allahumma anta akhi wa ana abduk. Ya Allah, engkau adalah aku Tuhanmu. Alhamdulillah, terbalik. Ya, terbalik, ini kalimat syirik. Kalimat kufur, masa Allah hamba kita Tuhan. Ya. Tapi kata para ulama, tidak apa-apa ini karena sangat senang ini dia. Ya. Dan Allah katakan, Allah lebih senang daripada hamba ini kepada orang yang bertobat. Allah lebih senang menerima orang bertobat. Allah lebih bahagia, lebih daripada bahagianya orang ini. Ya. Ini hadis tentang bahagianya Allah menerima orang yang bertobat. Maka ini ya, juga dalam masalah onta kata Rasulullah, kalau serius, kalau menemukan onta, biar jadi jalan sendiri. Kami nggak ada otak tersesat di sini. Ya, kambing pun tak ada itu seminggu saja. Ada kambing semuanya di kandangnya semuanya. Ya. Yang jelas ini menjelaskan saja tentang hukum ya, tentang barang-barang ya ditemukan dengan jenisnya masing-masing. Ya, dan saya sih menjelaskan dengan panjang lebar tentang masalah ini. Ya. Katanya luqata adalah sesuatu yang ditemukan atau dipungut oleh seorang dan perlu diumumkan. Bagi yang menemukannya, dia wajib mengumumkannya. Barang temuan tersebut selama setahun sebelum boleh dimanfaatkan. Ya, di barang yang berharga. Yaitu diumumkan di tempat-tempat keramaian seperti pasar ataupun majelis pertemuan. Bunyi pengumumannya, yang terbaik siapa yang merasa kehilangan sesuatu barang atau sejenisnya. Ya, kalau kita sekarang kan pengumumannya banyak lewat HP, koran, jarang orang sekarang baca koran. Ya. Baca HP lebih banyak orang sekarang. Ya udah. Tapi sekarang susah banget. Dulu kan banyak para penipu-penipu pula ya. Penipu-penipu yang cerdas ya untuk menipunya. Tapi ya jelas kan ya. Yang diumumkan sebagai kewajiban syariat. Adapun orang yang menipu itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, tapi janganlah dia sebutkan sifat atau karakteristik barang tersebut secara terperinci. Apabila dia mengetahui pemilik yang terciri itu dengan ciri-cirinya, hendaklah ia mengembalikannya. Misalnya ada identitas yang jelas pada barang penguat itu seperti dompet yang berisikan kartu identitas pemiliknya. Ketika memungutnya, dia pun harus mengenali ciri-ciri agar dia mengetahui kejujuran orang yang mengakuinya saat diminta menyebutkan ciri-cirinya. Apabila lewat setahun sampai mengumumkan tidak ada seorang pun yang mengaku sebagai pemiliknya, maka ia boleh memanfaatkan barang temuan tersebut. Ya. Boleh dimanfaatkan. Tapi kalau ternyata nanti setelah itu ada orangnya, dikembalikan. Ya, dan benar sesuai cirinya.
Apabila pemiliknya benar-benar datang dan menyebut ciri-cirinya dengan tepat, maka wajib baginya menyerahkan barang tersebut kepada pemiliknya. Adapun jika mengimpakkannya setelah mengumpulkannya selama setahun, lalu pemiliknya tiba-tiba datang dengan mengabarkan jumlah atau uang serta ciri-ciri kantong dan ciri-ciri dan pengikatnya, apabila dia wajib mengembalikannya, apakah dia wajib mengembalikan atau tidak, hal ini masih diperselisihkan kalau barang tersebut ternyata diinfakkan. Ya. Dan yang beberapa riwayat yang ada jelas bahwa dia tetap diwajibkan mengembalikannya. Ya. Yang dikasihkan pada orang lain, maka dia tetap mengambil barang tersebut dan dikembalikan. Di dalam riwayat At-Tirmidzi tertera, umumkan selama setahun, serta perhatikan kantong dan pengikatnya, kemudian infakkanlah. Jika pemiliknya datang, serahkanlah kepadanya. Bapak lainnya, At-Tirmidzi meriwayatkan umumkan selama setahun. Dan jika ada yang mengakuinya setelah diumumkan, maka serahkan kepadanya. Jika tidak ada, maka perhatikanlah kantong dan pengikatnya, lantas manfaatkanlah. Dan jika pemiliknya datang, serahkan barang tersebut. Dan ini kembali tentang harus diserahkan barang tersebut. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang bolehnya mengaku kambing yang tersesat, ya, tercecer, tersesat, karena kambing tersebut lemah, tidak dapat mengurus dirinya sendiri, berisiko mendapat bahaya. Nasibnya tidak lepas antara engkau dan pemilik, engkau yang mengambilnya atau orang lainnya mengambilnya. Karena dia kalau tidak dia selamatkan, maka boleh jadi orang lain yang akan mengambil. Ya, atau kata Rasulullah, dia diberitakan mati, dimaki tegap di serigala. Dia dulu ya, karena dulu intinya memang serigala ya, diurut. Rasulullah menceritakan ini tentang hadis yang terjadi di Berut, ya. Karena serigala Berut tuh sangat ganas. Jangankan binatang, manusia dia dimakan. Ya, kalau dia datang berkelompok berombongan di serbunya manusia, habis manusia dimakan. Ya, ya, manusia jadi di mangsanya, ya. Apalagi cuma kambing saja. Maksudnya jenis binatang buas di hutan belantara yang suka menangkap hewan. Apa saja ya, ada sejenisnya seperti binatang yang menangkap hewan. Merupakan lagu untuk mengambilnya, karena apabila kambing tidak diambil, bisa jadi ia akan diterkam di serigala. Yang terakhir kata beliau, berbeda halnya dengan unta. Tidak dibolehkan mengambil unta tersesat dengan alasan karena berikut. Pertama, ya, kemarahan Nabi pada waktu dikanya tentang unta. Nabi langsung agak naik, ya, karena orang paham semestinya unta itu tersesat sekian lama saja dia bisa kembali, ya. Ya. Kedua, sabda Nabi, apa urusanmu dengan unta? Maknanya tinggalkanlah unta itu sebagaimana badannya. Ketiga, menyebutkan kaki yang ketiga, menyebutkan kelebihan unta yang dengannya ia tidak perlu dilindungi oleh manusia. Ya, ya, maka dia silakan dia berjalan kemana dia maunya, karena dia punya bekal yang kuat, hotel, minumannya ada, dan dia makan nggak terlalu pilih-pilih makanan hotel. Maka dia bisa, nggak perlu harus dibungul. Ya, baik. Ini penjelasan dari hadis tersebut. Maka jelas ya kan, yang pertama barangnya itu akan lalu berharga, yang kedua barang berharga, yang ketiga adalah binatang yang tersesat. Ya. Berbeda dua macam, ada binatang yang diperlukan untuk dia ditangani, kambing atau yang lainnya sejenisnya, yang tidak besar dilepas karena dia memerlukan penanganan manusia. Yang ketiga, binatang yang dia tidak memerlukan penanganan langsung seperti organ, dan semuanya ada pupuknya. Ya, walaupun untuk ini kita mungkin lebih banyak berkaitan dengan masalah hanya dua macam, yaitu yang kita di sini barang yang tidak terlalu berharga atau barang yang sangat berharga. Apa pembinakan sangat jarang lah. Pertama, jarang orang melihara kambing yang lepas, ya. Yang kedua juga tidak ada onta, ya. Dan yang selain onta tidak ada, sapi juga nggak bisa. Hanya onta yang punya perbekalan di rumah dia yang sangat banyak. Maka orang katakan
afala yanturuna ilal ibuni kayfahul ams. Apa mereka tidak melihat pada unta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kelebihan unta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, alhamdulillahnya jelas saja hadis tersebut ya tentang jenis-jenis barang temuan tadi. Ya. Dua hadis tersebut menyebutkan beberapa jenis barang yang telah disebutkan tadi. Jenis luqatah, jenis barang temuan tiga macam yang dijelaskannya. Satu yang tidak berharga, yang tidak terlalu berharga, yang kedua barang berharga, yang ketiga binatang yang tersesat. Binatang tersesat itu ada binatang yang memang dia sangat memerlukan penanganan oleh manusia, maka dia dibolehkan dipungut, diambil seperti kambing, dia boleh diambil dan boleh bahkan dipotong dimakan. Tapi ternyata datang pemiliknya menyebutkan, oh itu punya saya, ya, nah itu harus ganti. Ciri-cirinya pas betul, harus ganti. Tapi kok nggak ada apa-apa sudah. Okay. Adapun hewan yang tadi katanya bisa berjalan sendiri, tak harus di tangan manusia maka tidak boleh. Seperti onta. Kemudian ada 31 masalah yang barang temuan di Arab, ya di tanah Arab, tapi dari Sultan Nabi SAW. Ya. Di tanah Arab tidak boleh diambil kecuali untuk diumumkan, diserahkan kepada yang memumumkannya. Sekecil walaupun barang kecil. Okay. Nah, kemudian haram hukumnya dicampur adukan antara harta temuan dengan harta pribadi sebelum diumumkan. Hadis Nabi SAW, ya juga dari yang sebelumnya, hadis Nabi SAW bersabda, man awadalakan bahwa dhalun malam yu'arifha. Barang siapa yang mencampurkan, ya, yang menyimpan hewan ternak yang tersesat, berarti dia tersesat juga, ya. Kalau dia tidak umumkan. Setelah diumumkan, maka dia boleh, kalau tidak ada yang memilikinya, diumumkan dengan barang tadi. Okay. Hewan tersesat, ya. Maka tersesat barang siapa mau menginginkan jenis-jenis barang yang lainnya lah, maka tidak boleh dia campur adukan sebelum diumumkan selama 1 tahun. Ini jelas tentang tidak boleh mencampur adukan barang-barang temuan dengan barang pribadi sebelum diumumkan, ya. Dan kalau diumumkan tak jadi masalah, namun sekali lagi selama tidak ada pemiliknya berarti dia mencampur jadi satu dengan barang dia semuanya. Dan kalau tidak ada, selama jangan silakan saja lagi. Tapi apabila ada pemiliknya datang, maka dia harus tetap dikembalikan. Ya, wallahu ta'ala alam. Ini dan insya Allah masih ada beberapa judul tentang barang temuan ini. Mungkin pada pertemuan yang lain yang akan datang insya Allah.